Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Sekarang kita lanjutkan pada pembelajaran 2. Ya, ini adalah halaman 11. Ya, untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Gunakan playlist. Ya, linknya ada di kolom deskripsi. Silakan dicek di description box. Ya, itu untuk laptop atau yang PC ya, personal komputer. Nah, kalau menggunakan handphone langsung saja tap di sini di channelnya Inside Chamber, lalu masuk ke channel dan dicari playlistnya adalah kelas 4 buku tematik. Rasanya mudah. Oke, biar urut runtut enak ya. Pembelajaran 2. Di mana kamu tinggal? Ayo, di mana? Kalau Pak Ali tinggal di Surabaya. Ya, apa kamu mengenal lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu? Wah, lingkungan. Kalau Surabaya ya ini. Rek, ayo rek, melaku nang tunjungan. Nah, rek, ayo rek, melaku bebarengan. Nah, itu asli Surabaya. Atau lagu Surabaya, oh Surabaya, oh Surabaya. Nah, ini lagu Surabaya ya. Ya, keluarga besarku berasal dari Papua. Wah, ini Edo dari Papua. Di lingkungan tempat tinggalku ada beberapa lagu daerah yang terkenal. Ya, kalau saya paling hafal dengan Papua ini Apuse kekendal. Nah, seperti itu. Aku, ayah dan ibuku senang menyanyikan lagu daerah. Apa lagu daerah yang sering aku nyanyikan bersama keluargaku? Ayo pelajari di materi berikut. Hari itu Edo mendapat tugas menyiapkan sebuah lagu daerah. Lagu daerah dinyanyikan di depan teman-teman sekelasnya. Edo dan keluarganya berasal dari Papua. Edo teringat lagu daerah di lingkungan tempat tinggalnya di Papua. Edo menyanyikan lagu Papua yaitu berjudul Yamko Rambe Yamko. Ya, wah ini lagu perang ini, Yamko Rambe Yamko. Ya, agak cepat ya, ini 4/4, temponya 104, 8 beat. Ya, oke, kita nyanyikan sama-sama ya. Walaupun Pak Ali nggak begitu hafal, jadi maaf kalau salah-salah lirik karena memang ya nggak tahu persis banget artinya. Cuman baca kalau ini adalah lagu perang sebenarnya. Ya, agar mudah kita pakai nada C aja ya. Ini agak cepat dinyanyikan. Yumano bungo awe ongke riro ongke jombe ongke riro ongke riro ongke jombe riro. Memang kan ya nggak begitu hafal, susah ini. Sekali lagi ya. Nah, gini. Yumano bungo awe temino kibe. Nah, ini sudah hafal Pak Ali. Temino kibe kubano kombe kubano kobambeko kubano kobambeko gitu. Temino kibe kubano kombe beko yumano bungo awe ade. Ini bagian susahnya. Temino kibe kubano beko yumano bungo awe ade. Oh, ini enak. Hongke riru hongke jombe riru hongke
jumbe ya, kurang lebih seperti itu ya. Yang penting kita akan pelajari ini ya, ini saya matikan dulu aja. Kita pelajari ininya, pertanyaan-pertanyaannya. Coba, Edo berhasil menyanyikan lagu Yamku Rambe Yamku ya dengan baik. Memang dia orang Papua ya. Nah, kalau dipelajari mungkin sehari itu hafal ya. Saat bernyanyi Edo memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Apa kamu masih ingat tentang tempo? Tempo itu cepatnya ya. Nah, ini cepat. Ya, kalau kita menggunakan ini ya, ketukannya gini. Ya. Yamku rambe yamku arunawa kumbe. Nah, gitu cepat ya, ngebeat. Nah, saat bernyanyi itu memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Apa kamu masih ingat tentang tempo dan tinggi rendah nada? Mari mengingat kembali tentang tempo dan tinggi rendah nada. Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Nah, ini temponya sedang, jadi agak cepat ya. Tempo dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Ya, kalau ini temponya adalah agak cepat, ya agak cepat. Ya, jadi ini di sini agak cepat, tidak ada di sini. Jadi antara cepat dan sedang. Ya, pemilihan tempo dalam lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo yang cepat. Lagu yang menidurkan bayi, Nina Bobo, oh Nina Bobo, harus lambat. Nina Bobo malah bangun nanti. Takut bayinya. Nina Bobo. Wah, ini malah nggak membobokkan, malah bayinya nangis. Biasanya menggunakan tempo sedang ataupun lambat. Sementara itu, tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi atau nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut ini tinggi rendah nada yang disebut tangga nada dengan notasi nada dan notasi balok. Ya, di sini sedang do re mi fa sol. Harus satu-satu ini, jangan boleh terlewat. Sedang ya, kita nyanyinya sedang aja. Do re mi fa sol la si, do re mi fa sol la si. Tinggi ya, kan ini rendah ya. Do si la sol fa mi re, do si la sol fa mi re do. Rendah gak kuat. Nah itu ya, jadi ini adalah nada rendah, ini sedang, ini tinggi. Paling kuatnya di sini aja, terlalu rendah yang nggak kuat, terlalu tinggi juga nggak kuat ya. Rentang nadanya pendek ya, jadi hanya mungkin 1 oktav aja paling kuatnya. Jadi kalau nyanyi terlalu tinggi tersiksa, terlalu rendah juga tersiksa ini. Ya ini kalau nada sedang itu posisinya di sini, nada sedang. Nah, nada sedang posisi di sini. Ya, daerah sini itu sedang. Ya, sedang. Ini mulai tinggi ya, keluar dari batas ini tinggi, di bawahnya batas ini mulai rendah. Ya, mulai rendah. Ya. Kalau ini mulai tinggi. Itu loh. Nah. Semakin ke kanan nada semakin tinggi, sebaiknya semakin ke kiri nada semakin rendah. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah. Nada tidak bertitik berarti nada sedang, nada bertitik atas berarti tinggi. Ya, di sini titiknya yang dimaksud. Nah, di sini tinggi. Ya. Di sini ya kita zoom biar kelihatan. Lah ini tinggi. Bertitik atas tinggi, ini sedang, ya ini tinggi. Hei yamku rambe yamku, hey-nya tinggi ya. Hei yamku rambe yamku. Gitu, jadi nyanyinya juga cepat. Hei yamku rambe yamku arunawa kumbe. Nah, gitu. Arunawa kumbe dan itu sedang. Ya, nada-nada yang bertitik bawah disebut nada oktav rendah. Nada-nada yang bertitik disebut tangga nada oktav sedang. Nada-nada yang tidak bertitik itu tangga nada dengan oktav sedang. Sedangkan nada-nada bertitik di atas disebut nada dengan oktav tinggi. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Urutan nada yang berurutan atau naik turun disebut tangga nada.
Tentu saja jarak antar nada berurutan itu naik turun tertentu pada pola ini, tertentu pula. Ya, amati lagu Yamko Rambe Yamko, identifikasi tinggi rendah nada dari notasi lagu di depan. Apa yang kamu temukan? Ya, yang jelas lagu ini, lagu Yamko Rambe Yamko, Rambe Yamko, yang ini sebenarnya masih kontroversial ya. Ini sebenarnya benar-benar dari Papua apa enggak ya? Saya pernah baca seperti itu. Ya, bernada sedang dan tinggi. Dan tinggi. Ya. Tidak ada nada rendah di sini. Semuanya sedang dan tinggi. Ya, tidak ada nada rendah, tidak ada yang titik bawah. Ya, angka-angkanya ini tidak ada yang di titik bawah. Jadi dikasih titik bawah. Ya, tidak ada nada rendah. Ada nada rendah. Rendah. Kalau lagu-lagu yang lambat biasanya rendah. Sinar matamu melambai-lambai. Itu rendah. Nyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko bersama gurumu sesuai dengan tempo dan kecepatan tinggi dan nada. Gurumu akan memberikan apa-apa tempo atau kecepatan ketukan. Jelaskan tinggi rendah nada lagu Yamko Rambe Yamko. Kamu dapat pula mengetuk tempo lagu yang dinyanyikan. Rasakan bila tempo itu dipercepat ya. Ya, dinyanyikan. Ini nyanyikannya. Jelaskan tinggi rendah nada pada lagu Yamko Rambe Yamko. Ya. Kamu dapat pula mengetuk tempo lagu yang dinyanyikan. Ya, di sini sama ya kayak tadi ya. Yamko Rambe Yamko cenderung sedang. Ya, lagu pada umumnya dinyanyikan secara sedang. Lagu pada umumnya dinyanyikan ya dengan nada sedang. Ya, hanya di awal saja tinggi waktu hey itu tinggi ya. Nada tinggi hanya di awal. Nada tinggi hanya di awal lagu. Di awal lagu. Waktu hey Yamko Rambe Yamko, ya Yamko Rambe Yamko ini sudah mulai mulai tinggi hanya ini aja, tinggi. Hey Yamko Rambe Yamko Arunawa Kombe, ini sedang. Hey Yamko Rambe Yamko Arunawa Kombe Te Minoki Be, ini cepat ya masalahnya ya. Jadi menerukannya juga agak susah, apalagi bahasanya nggak familiar. Te Minoki Be Kubanoko Kobam Kokombeko Yumano Bungo Awe Adi. Seperti itu ya. Akhirnya terbiasa juga Pak Alim nyanyikannya. Oke. Apa makna yang terkandung dalam lagu Yamko Rambe Yamko? Ini adalah lagu perang ya. Ini adalah lagu perang. Ini lagu perang adalah lagu perang ya, di mana sang penyanyi ya, penyanyi ya ingin ya berjuang membela tanah air, bertaruh nyawa, membela air ya, membela tanah air. Ada paket ya, penyanyi ingin berjuang untuk membela tanah air walaupun harus bertaruh nyawa, walaupun harus bertaruh nyawa. Ada paket harus bertaruh nyawa. Ya maaf ya terganggu karena memang ada paket di luar tek gitu. Oke. Edo bernyanyi lagu Yamko Rambe Yamko dengan penuh semangat dan percaya diri. Tidak disangka setelah semua teman-teman bernyanyi, ibu guru bercerita mengenai cerita rakyat Papua. Edo merasa bangga karena lingkungan tempat tinggal keluarga besarnya kaya budaya. Ada lagu daerah dan juga cerita rakyat.
Berikut cerita yang disampaikan ibu guru. Ya. Kasuari dan Dara Mahkota. Ya. Mama ada paket. Di luar ada orang antar paket. Nah, maaf ya. Ada orang antar paket. Tante Ali tidak dengar. Oke, Kasuari dan Dara Mahkota. Kasuari memiliki badan besar, ya, dan sayap lebar. Ya. Kasuari memiliki badan besar dan sayap lebar, dia mampu terbang tinggi. Ya, namun Kasuari amat serakah, ya. Dia memetik banyak sekali buah yang telah masak, ya. Buah-buah itu disembunyikan di bawah sayapnya sehingga burung-burung lain tidak kebagian. Waduh, bagaimana burung Kasuari ini, ya. Ya. Dia memetik banyak sekali buah yang telah masak, buah-buahan itu disembunyikan di bawah sayapnya sehingga burung-burung lain tidak kebagian. Ya, burung-burung lain mengetahui keserakan Kasuari. Oleh karena itu, tidak seekor burung pun mau berteman dengannya. Meskipun demikian, Kasuari tidak memperdulikannya. Lama-kelamaan, Kasuari semakin serakah. Tidak hanya buah-buahan di pohon saja yang diambilnya, tetapi juga buah-buahan yang jatuh ke tanah. Burung-burung lain pun jengkel. Mereka mencari cara agar Kasuari sadar akan sifat serakahnya. Wah, ini serakah tidak baik ini ya. Bagaimana jika lomba terbang? Siapa yang mampu terbang tinggi dan paling jauh, dialah pemenangnya. Kalau Kasuari kalah, dia tidak boleh mencurangi kita lagi. Usul Dara Mahkota. Siapa yang bisa melawan Kasuari? Badannya besar, sayapnya lebar. Sekali mengepakkan sayap, dia pasti terbang jauh. Kita tidak akan menang, jawab Pipit pesimis. Ya, ingat, kita harus menggunakan akal. Serahkan semuanya padaku, aku akan melawannya dalam perlombaan ini, kata Dara Mahkota sambil tersenyum. Dia berusaha meyakinkan teman-temannya. Teman-teman Dara Mahkota saling berpandangan. Mereka bertanya dalam hati, mungkinkah Dara Mahkota yang bertubuh kecil dapat mengalahkan Kasuari yang besar? Dara Mahkota menyampaikan tantangannya pada Kasuari. Kasuari menyetujui tantangan Dara Mahkota. Saat pertandingan tiba, semua burung hadir untuk menyaksikannya. Dengan sombongnya, Kasuari menertawakan Dara Mahkota. Sudahlah, kamu menyerah saja daripada malu, ejek Kasuari. Dara Mahkota bergeming. Siapa yang tertawa belakangan dia akan menang, saudara Mahkota. Wah, Kasuari dan Dara Mahkota pun bertanding. Mereka melesat kencang. Kasuari terbang cepat sekali. Ya, Kasuari terbang cepat sekali. Ya, Kasuari dan Dara Mahkota pun bertanding. Mereka melesat dengan kencang. Kasuari terbang cepat sekali. Sesekali Kasuari menoleh Dara Mahkota yang berada di belakangnya. Dia takut jika Dara Mahkota menyusul. Saat asik menoleh, tiba-tiba brak, Kasuari menabrak batang pohon. Sebelah sayapnya pun patah. Semua yang hadir tertegun, tetapi Kasuari tidak mau menyerah. Dia berusaha bangkit dan mengepak-epakkan sayapnya. Sayangnya dia terus terjatuh dan menggelepar di tanah. Sementara itu Dara Mahkota terus melesat jauh meninggalkan Kasuari. Kasuari hanya dapat memandang Dara Mahkota dengan rasa malu. Sekarang dia baru tahu rasanya menjadi makhluk lemah. Selama ini dia selalu merasa menjadi burung hebat, namun dalam sekejap ia tidak mampu terbang lagi. Beberapa burung lain turun ke tanah. Mereka membantu Kasuari. Kasuari semakin malu karena selama ini dia telah mencurangi mereka. Ya, sejak saat itu Kasuari sadar dan mengubah perilakunya. Namun sayang sekali, sejak saat itu pula Kasuari tidak bisa terbang lagi. Dia harus mencari makan di tanah. Nah, itu cerita kenapa Kasuari tidak bisa terbang. Nah, di sini pada pembelajaran 1 telah dijelaskan asal muasal Telaga Warna. Merupakan cerita fiksi, ya. Fiksi itu bukan cerita yang bisa dilogika dengan akal sehat, ya. Cerita yang cerita yang diceritakan Bu Guru di atas juga merupakan cerita fiksi. Ayo lakukan kegiatan berikut ini, ya. Ayo berlatih. Siapa saja tokoh dalam cerita tersebut. Sebutkan tokoh-tokoh dalam cerita, kemudian ceritakan secara lisan cerita tersebut pada teman-teman dan gurumu. Ada berbagai cerita fiksi, diantaranya cerita rakyat, ada cerpen, ya, cerita pendek, ada novel. Nah, ini cerita yang panjang.
Adapun jenis cerita rakyat antara lain adalah cerita jenaka, ada mite atau mitos ya, fable, cerita binatang, legenda, cerita tentang kejadian sesuatu tempat ya, dan saga. Saga ini tentang kepahlawanan atau ada unsur sejarah di situ. Carilah informasi tentang jenis-jenis cerita fiksi berikut. Cerita jenaka ini adalah cerita lucu ya, cerita ya yang humor atau lucu, humor. Jenaka sendiri artinya lucu ya, humor atau lucu ya, tentang kecerdikan atau kebodohan tokoh, tentang ya cerita humor atau lucu tentang kecerdikan atau kebodohan tokoh atau karakter. Misalnya contohnya ini adalah Pak Belalang. Pak Belalang ini adalah sebenarnya orangnya bukan cerdik sih, lebih ke beruntung ya. Beruntung Pak Belalang ini. Jadi ada ceritanya Pak Belalang, silakan baca. Jadi dia adalah orang yang karena keberuntungannya dianggap bisa menebak sesuatu ya. Ini Pak Belalang. Terus ada juga cerita kecerdikan jenaka, ada Mukidi, ada Nasruddin. Ya Mukidi ini lucu-lucu ceritanya juga. Terus ada ini apa, Abu Nawas. Ya Abu Nawas ini ceritanya lucu ini ya, sungguh. Abu Nawas ya, Mukidi ini juga lucu ya, ini cerita-cerita lucu tentang kebodohan. Kalau ini Mukidi, Abu Nawas ini kecerdikan ya. Nah kebodohan itu apa ya, Dumb and Dumbler mungkin ya bahasa Inggris, The Dumb and the Dumbler. Mite itu mitos, cerita yang menceritakan tentang magis ya, cerita yang bernuansa magis ya, atau ajaib ya, misalnya benda ajaib atau tokoh ajaib ya, mitos misalnya Nyi Roro Kidul ya, Roro Kidul. Nah, ini kan cerita mitos ya, Roro Kidul. Nyi Blorong, kok horor semua ini. Contohnya di bawah ya. Ya, contohnya adalah misalnya Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong ya. Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong ya, misalnya keris berongot setan kober, ini benda ya, keris ya, ini cerita yang atau tempat-tempat lain ya, atau mungkin cerita-cerita yang superhero yang mitosnya, misalnya fairy tale, misalnya peri gigi misalnya gitu ya, peri gigi, mitos peri gigi. Nah, ini yang dari luar negeri ya, ini kan yang dari Indonesia ya. Oke. Atau cerita biasanya apa yang ajaib, Pak, seruling ajaib atau apa gitu, yang ajaib seperti itu ya, tongkat ajaib misalnya ya, seperti itu misalnya, benda-benda yang dianggap ajaib ya. Aladin, nah ini kan apa, lampu ajaib, Aladin dan lampu ajaib dan lampu ajaib, nah, jin dan jun kan ada cerita itu. Fabel cerita yang menciptakan binatang ya. Fabel adalah cerita dengan tokoh binatang yang diceritakan layaknya manusia ya. Contohnya ini kasuari dan burung dara mahkota, contohnya kasuari dan burung
burung dara mahkota. Kancil dan buaya ini terkenal ini, kancil dan buaya. Ya, kancil mencuri timun. Kancil ini paling banyak ini, fabel di Indonesia ini. Kancil mencuri timun. Mencuri timun. Nah, ini sama-sama tokoh kancilnya. Ini kancilnya tokoh utama ya, dia tokoh cerdik yang harus kita jadikan panutan. Kancil mencuri timun. Nah, ini kancil ini menjadi tokoh antagonis atau contoh yang tidak boleh kita tiru. Jadi kancil itu kadang-kadang menjadi tokoh baik, kadang-kadang menjadi tokoh buruk. Tapi lebih banyak tokoh baiknya kancil itu. Jadi ini adalah contoh cerita ya. Kemudian legenda. Legenda adalah cerita tentang asal muasal suatu tempat ya. Legenda itu riwayat terjadinya sesuatu ya, riwayat terjadinya sesuatu ya, riwayat terjadinya sesuatu atau asal usul suatu daerah, asal usul suatu daerah. Misalnya tentang Surabaya, Sura dan buaya, suara dan buaya. Ini adalah asal usul Surabaya. Misalnya Boyolali, ya, itu Boyo itu buaya, lali itu lupa. Boyolali misalnya itu, saya yakin itu ada ceritanya. Boyolali, buaya, lali, ya. Terus kemudian Sidoarjo, hampir semua tempat itu ada ini ya, ada cerita legendanya. Atau mungkin gunung ya, Gunung Tangkuban Perahu ya, gunung cerita tentang Sangkuriang ini ya, Tangkuban Perahu, Tangkuban Perahu. Jadi cerita tentang Majapahit, legenda Majapahit, buah mojo yang rasanya pahit misalnya gitu. Jadi itu adalah sudah menjadi legenda ya. Jadi karena Pak Ari tinggal di Surabaya, yang paling terngiang-ngiang ya Surabaya ini ya. Jadi banyak daerah yang cerita ya, kayak Demak itu artinya jemek atau berlumpur daerahnya, seperti itu. Saga, nah, saga ini adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, cerita lama yang ya mengandung unsur sejarah. Nah, misalnya Lutung Kasarung. Contohnya di bawah ya. Contoh Lutung Kasarung. Lutung Kasarung. Ya. Terus kemudian contoh lain misalnya ada unsur sejarah ini Untung Surapati. Nah, Untung Surapati. Nah, terus ini di daerah sini Surabaya, Jawa Timur ini. Terus ini Sarip Tambak Oso, saga, cerita lama yang mengandung unsur sejarah. Ya, terus apa ya? Mungkin dari Jawa Barat ada Si Pitung ya, Si Pitung. Ya, Si Pitung ada unsur sejarah ini. Ya. Siapa lagi? Cerpen itu singkatan dari cerita pendek. Cerpen adalah cerita pendek. Ya. Cerpen adalah cerita pendek yang menceritakan ya, sepenggal kisah manusia misalnya ya. Kisah manusia, cerita pendek yang menceritakan sepenggal kisah. Jadi cukup dibaca sebentar gitu aja ya. Kisah cerpen itu biasanya cerita pendek ya, kisah manusia ya, maksudnya biasanya manusia ya. Cerita pendek adalah cerita pendek yang menceritakan sepenggal kisah manusia. Contohnya ya, cerita pendek itu mungkin banyak di majalah-majalah ya, karena banyaknya agak susah ini. Mungkin yang agak horor ya, Hantu Jeruk Purut mungkin kisah pendek, cerpen Hantu Jeruk Purut
Ya ini lebih ke mitos juga sebenarnya ya, tapi mungkin ini lebih ke magic ya kalau kita bikin cerita hantu-hantuan kayak gini. Mungkin ya gadis metropolis, mungkin ya gadis metropolis. Ya itu cerita pendek, terus cerita pendek misalnya orang kaya baru misalnya, orang kaya baru ya, ceritanya pendek gitu aja, orang kaya. Tapi saya berusaha mencari cerita yang agak banyak dikenal orang tapi kesulitan ini ya, karena banyak sekali cerita pendek itu, cerita pendek ini kurang jelas tulisannya. Orang kaya baru ya, cerpen. Kalau novel ini cerita yang panjang, cerita ya apa? Cerita yang ditulis secara panjang, ditulis secara panjang, ya, yang menekankan karakter tertentu, yang menekankan karakter tertentu, menekankan kisah karakter tertentu ya. Contohnya misalnya yang baru-baru ini agak banyak dibicarakan orang tentang Dylan ya, ini satu segmen ya, Dylan terus Milea itu adalah novel ya, ini diangkat di film biasanya ya. Terus kemudian ada novel tentang, biasanya dari film diangkat ke novel juga ada, misalnya Ada Apa Dengan Cinta. Terus ada ayat-ayat cinta ya, dulu pernah ngetren juga ayat-ayat cinta, ayat cinta ini novel juga. Terus kemudian ada ini Laskar Pelangi ya. Nah, ini novel ya. Jenis-jenis cerita fiksi jenis cerita ini dibaca dulu. Bacalah kembali cerita Asal Muasal Telaga Warna dan Kasuari dan Dara Mahkota. Kemudian identifikasilah jenis cerita tersebut. Jenis cerita fiksi Kasuari dan Mahkota adalah jenis cerita fiksi Kasuari dan Mahkota adalah ini tadi fabel ya, fabel. Ya, di situ pada cerita tersebut menceritakan kehidupan hewan. Pada cerita tersebut tokohnya adalah hewan tersebut, tokohnya adalah hewan yang bertingkah, yang diceritakan seperti manusia, yang diceritakan layaknya manusia untuk tujuan hiburan dan memiliki amanat ya. Manusia, cerita ini memiliki amanat agar kita tidak sombong, agar tidak sombong gitu aja ya, tidak sombong, itu amanatnya. Atau serakah tadi ya, agar tidak serakah ya. Oke. Jenis cerita Asal Muasal Telaga Warna. Kalau Asal Muasal Telaga Warna lebih pada legenda ya. Cerita tersebut menceritakan ya, cerita itu asal mula Telaga Warna menceritakan ya awal terjadinya Telaga Warna. Dan ini termasuk fiksi ya. Fiksi, nggak usah kita logika, masa iya air mata jadi telaga, nggak usah. Nggak usah seperti itu.
Kasuari dan Dharmakota dalam cerita di depan memiliki sayap untuk terbang. Dengan terbang mereka dapat menuju tempat tertentu. Dengan demikian juga dengan manusia. Manusia seringkali menggunakan sarana transportasi seperti sepeda motor, mobil, pesawat, dan kapal untuk menuju tempat tertentu. Gitu ya. Kita lanjutkan. Ya. Pulang sekolah itu mengendarai sepeda. Di jalan cukup ramai itu mengurangi kecepatan saat mengayuh sepedanya. Laju sepeda menjadi lambat. Di jalan lengang itu menambah kekuatan saat mengayuh, laju sepeda menjadi cepat lagi. Kekuatan mengayuh mempengaruhi laju sepeda. Saat itu mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, itu mengurangi gaya. Gayanya namanya gaya otot ya, gaya otot. Gaya ototnya dikurangi, sepeda pun bergerak lambat atau pelan. Sebaliknya saat itu menambah kekuatan dalam mengayuh sepeda, itu menambah gaya. Sepeda pun bergerak cepat. Dengan demikian gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Apakah kamu masih ingat tentang gaya dan gerak? Nah, lakukan percobaan di bawah ini secara berpasangan. Mendorong meja sendiri dan bersama teman. Tujuan mengetahui perubahan gerak akibat gaya. Alatnya adalah meja. Langkah kegiatan, letakkan meja di tempat yang cukup luas. Doronglah meja secara sendiri dengan kekuatan penuh. Perhatikan gerakan meja. Apa yang kamu rasakan? Meja berpindah tempat. Meja bergerak. Ya. Kemudian doronglah meja bersama temanmu. Gunakan kekuatan penuh saat mendorong sendirian. Seperti saat mendorong sendirian, perhatikan gerakan meja. Apa yang kamu rasakan? Meja bergerak lebih cepat. Meja bergerak lebih cepat. Ya. Tulislah hasil percobaanmu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa perbedaan yang kamu rasakan saat mendorong meja sendiri dan berdua? Saat mendorong ya berdua, gerakan meja lebih cepat daripada ya saat mendorong sendiri dengan gaya yang kita berikan sama ya, padahal gaya yang kita berikan sama. Oke. Kemudian bagaimana gerakan meja saat didorong sendiri? Bagaimana pergerakan? Ya, pergerakan ya meja saat didorong sendiri ya lebih lambat ya, tidak terlalu cepat. Tetapi ya saat didorong berdua lebih cepat. Ya. Apa kesimpulanmu dari percobaan ini? Semakin besar gaya yang diberikan untuk mendorong benda mempengaruhi gerak benda. Semakin besar gaya yang diberikan, gerakan benda atau dalam hal ini meja ya, gerakan benda dalam hal ini adalah meja akan semakin cepat. Semakin besar gaya yang diberikan, gerakan benda atau meja semakin cepat. Oke. Apa yang kamu pelajari hari ini? Hari ini kita belajar tentang jenis-jenis cerita fiksi. Ya. Kita juga belajar tentang gaya dan pengaruhnya terhadap
kecepatan gerak benda. Ya, apa yang harus kamu perhatikan saat menyanyi? Yang harus kita perhatikan adalah tempo, terus kemudian tinggi rendah nada, tinggi rendah nada, ya, tempo dan tinggi rendah nada. Ya, apakah pengaruh gaya terhadap gerak benda? Ya, semakin besar gaya, semakin cepat gerak benda. Kalau semakin kecil juga semakin lambat gerak benda. Ya, kerjasama dengan orang tua, bertanyalah kepada orang tuamu tentang lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu. Apa saja lagu daerahmu? Ya, kemudian pilih satu lagu daerahmu, mintalah orang tuamu untuk menyanyikannya. Tuliskan syair lagu yang dinyanyikan orang tuamu. Ya, misalnya saya ini orang Jawa, Pak Ali orang Jawa ya. Salah satu lagu daerahnya adalah Suwe Ora Jamu. Ya, Suwe Ora Jamu. Liriknya seperti ini, Suwe Ora Jamu. Ya, Suwe Ora Jamu, jamu godhong telo. Telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan. Pisan itu sekali ya, gawe gelo. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelo. Seperti itu contohnya. Ya, banyak lagu daerah ya kalau bahasa Jawa yang Pak Ali hafal itu. Yang Surabaya ya, rek ayo rek lagu-lagu nang tunjungan. Rek ayo rek lagu-lagu bebarengan. Cak ayo cak. Karena liriknya panjang nggak saya pilih ya, saya milih Suara Jamu karena liriknya nggak terlalu panjang. Oke, kita ketemu lagi di pembelajaran 3 nanti. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.